Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar Al-Qurannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimin wal munafikin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadis. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di sesi hari ini, di sesi malam hari ini, alhamdulillah kita senantiasa bisa bertemu. Mudah-mudahan kita bisa terus bertemu, bersilaturahmi, dan mudah-mudahan bersilaturahmi ini mudah-mudahan menjadikan kita diberkahkan dalam umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di sesi malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin sempat tertunda ya. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, biar materinya terlihat oleh sahabat Al-Quran semuanya. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya untuk materinya sudah terlihat al-lahnu fil Qur'ani ya. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ya, bukan kesalahan-kesalahan Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran itu sudah sempurna ya, sudah sempurna 100%. Nah, cuman ini kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Quran ya. Yang mana apa yang disebut dengan kesalahan ya? Kesalahan itu adalah al-mailu wal inhirafu anis shawabi. Nah, itu ya definisi dari kesalahan. Al-mailu wal inhirafu anis shawabi, itu menyimpang dari yang benar. Nah, itu ya yang disebut dengan kesalahan, menyimpang dari yang benar. Misalkan contoh, kita diamanatkan oleh orang lain memberikan uang sebanyak 30 juta. Nah, tetapi kita memberikannya cuma 25 juta. Nah, berarti kita menyimpang dari kebenaran, harusnya 30 juta, kita memberikannya 25 juta. Nah, itu ya yang disebut dengan lahan atau kesalahan. Tetapi kalau kesalahan saat membaca Al-Quran adalah kesalahan-kesalahan atau menyimpangnya ketika mengucapkan huruf-huruf dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalkan kita mengucapkan huruf qaf tetapi kita membacanya seperti huruf kaf. Nah, contoh lagi kita mengucapkan huruf sin tapi kita mengucapkannya huruf shin. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan saat kita membaca Al-Quran. Yang mana kesalahan saat kita membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-lahnul jali ya. Apa yang disebut dengan lahnul jali? Lahnul jali itu berarti terang atau jelas ya. Lahnul jali itu adalah berarti terang atau jelas. Jali itu terang atau jelas ya. Kenapa disebut terang atau jelas? Dikarenakan kesalahannya itu jelas ya. Walaupun misalkan orang yang belum mengetahui tajwid, nah mungkin akan tahu akan kesalahan jali ya. Dan juga kesalahan jali itu disebutkan kesalahan atau kekeliruan yang nyata pada lafad. Nah, yang nyata pada lafad. Atau disebutkan kesalahan jali ini adalah kesalahan yang besar atau kesalahan yang fatal ya. Kesalahan yang besar atau kesalahan yang fatal. Sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui oleh para ulama dan orang kebanyakan. Jadi bukan hanya para ulama, tapi orang-orang yang mungkin dalam tajwidnya belum mumpuni juga, belum mengetahui juga, bisa mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut. Seperti itu ya. Jadi
Kalau simpulnya itu kesalahan jali ini adalah kesalahan yang fatal atau kesalahan yang besar. Kenapa disebut kesalahan yang fatal atau kenapa disebut kesalahan yang besar? Karena lahnul jali ini, kesalahan jali ini mengubah makna ya. Ketika diucapkan maka maknanya itu menjadi berubah. Ketika berubah maknanya maka otomatis nanti tafsiran juga akan menjadi terubah. Nah, itu ya, makanya kesalahan jali ini dikategorikan menjadi kesalahan yang fatal yang wajib kita perbaiki, yang wajib kita luruskan. Apa saja sih? Ini ya, apa saja sih yang masuk kepada kesalahan yang besar? Yang termasuk kepada kesalahan yang besar diantaranya adalah mengubah huruf. Nah ini ya, yang pertama mengubah huruf atau tertukarnya huruf ya. Bisa kita menyebutkannya mengubah huruf atau tertukar huruf ya. Tertukar huruf. Nah, ini ya. Yang pertama yang termasuk kepada kesalahan jali ini adalah mengubah huruf atau tertukar huruf. Nah, ini masuk kepada kesalahan yang jali. Contoh yang pertama. Nah, misalkan di lafaz alhamdu. Nah, ini alhamdu harusnya memakai huruf H kecil. Kalau orang Jawa Barat menyebutkannya H kecil ya. H kecil. Kalau yang ini memakainya H besar ya. Otomatis kalau misalkan ada bahasa tertukar ya, tertukar berarti otomatis huruf tersebut ada huruf yang hampir sama ya, yang hampir sama. Contohnya seperti apa? Seperti huruf H dengan huruf H. Ini hampir sama ya dalam pengucapannya. Ataupun huruf hamzah dan juga huruf ain. Nah, ini hampir sama dalam pengucapannya. Itu ya. Contoh ya. Sini ada bacaan yang salah, ada bacaan yang benar ya. Nah, itu yang saya tandai. Kalau bacaan yang benar berarti memakai huruf H. Nah, ini alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, perhatikan huruf H ya. Al-ha, al-ha. Nah, itu huruf H ya. Nah, kita ketika membaca Al-Fatihah maka kita merubahnya dengan huruf H yang seperti ini. Nah, maka ketika diucapkan al-ha, al-ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kesalahannya di mana? Yang pertama kesalahannya ada di lafaz ha, di lafaz alhamdu. Yang kedua hamzah atau ain di lafaz alamin. Harusnya pakai ain ya. Alamin. Terus kita menggantinya atau tertukarnya ke lafaz hamzah alamin. Nah, yang tadinya artinya itu adalah segala puji bagi Allah semesta alam. Alhamdu artinya segala puji, alamin artinya adalah semesta alam. Kita mengucapkannya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau dilihat dari segi terjemahnya, alhamdu ini artinya adalah segala kematian. Nah, yang kedua, alamin pakai hamzah adalah sesuatu yang pedih ya, yang pedih atau sakit ya. Maka kalau misalkan disatukan segala kematian bagi Allah Rob yang pedih. Nah, maka berubah maknanya. Yang harusnya segala puji bagi Allah Rob semesta alam. Nah, ini berubah segala kematian bagi Allah Rob yang pedih. Makanya kalau misalkan tertukar huruf, nah, maka akan berpotensi masuk kepada kesalahan yang besar atau lahnul jali. Contoh yang kedua. Nah, di sini adalah lafaz kul ya. Kul. Ada yang memakai qaf, ada yang memakai kaf. Nah, yang benarnya mana? Yang benarnya memakai qaf ya.
Qul huwallahu ahad. Nah, harusnya bulat. Qul huwallahu ahad. Terus kita mengucapkannya memakai huruf kaf. Kalau kaf di antara sifatnya itu ada aliran nafas ya. Ku. Kalau qaf bulat ya. Maka kalau kita mengucapkannya memakai kaf, Kul huwallahu ahad. Maka artinya makanlah. Nah, makanlah. Yang tadinya artinya itu adalah katakanlah. Maka kalau disatukan antara qaf sama kaf, kalau qaf Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalau diganti dengan kaf, makanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, maka dari terjemahnya juga akan menjadi salah. Maka yang pertama harus diingatkan bahwa yang masuk kepada kesalahan yang besar atau jali adalah mengubah atau tertukarnya huruf. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu menambah atau mengurangi huruf. Nah, bisa dicatat ya. Menambah atau mengurangi huruf. Nah, ini ya. Menambah atau mengurangi huruf. Nah, di antaranya di surah Al-Fatihah, nah di sini ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama memakai tasydid, yang satu lagi yang tanda merah tidak memakai tasydid. Nah, maka mana yang benar? Yang benar itu adalah yang memakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tapi ketika tasydidnya dibuang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada cahaya matahari lah kami menyembah dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Maka jauh sekali ya dari segi terjemahnya. Ini kan tasydid ya, iyyaka. Ketika kita menghilangkan satu tasydid atau menghilangkan tasydid, berarti kita menghilangkan satu huruf di dalam Al-Qur'an. Karena tasydid itu adalah kalau misalkan dijabarkan adalah dua huruf ya. Kalau dijabarkan, misalkan contoh madda. Nah, ini madda. Berarti madda itu asalnya madda. Nah, ada dua dal ya. Berarti kalau misalkan iyyaka. Nah, ini kalau misalkan tasydidnya terbuang, maka seakan-akan kita membuang satu huruf. Itu ya. Terus bawahnya ada lagi. Kalau di bawah ini adalah walaupun tidak mengubah makna, tapi ini mengurangi satu huruf. Apa itu contohnya? Contohnya adalah kita tidak membaca dengan sempurna mad dua harokat ya. Kalau tidak kita membaca mad dua harokat dengan sempurna, seakan-akan kita mengurangi satu huruf. Contoh di bawah di sini ada lafadz alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Nah, kalau kita baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Nah, berarti kita yang pertama kita menghilangkan huruf ya, yang kedua huruf wawu, ketiga huruf ya lagi, keempat huruf wawu lagi. Berarti kita mengurangi satu huruf ketika kita tidak menyempurnakan mad dua harokat. Bagaimana kalau misalkan mad 4 sampai 5 harokat, sampai 6 harokat, maka itu masuk kepada kesalahan yang besar. Nah, itu tidak termasuk kepada kesalahan yang besar. Itu masuknya kepada kesalahan khofi yang nanti akan kita bahas ya, kesalahan-kesalahan yang ringan. Kalau misalkan kita mengurangi kadar mad dua harokat, maka itu masuk kepada kesalahan yang besar. Silakan ya dicatat ya. Yang pertama tadi tertukarnya huruf, yang kedua menambah atau mengurangi huruf, yang ketiga
mengubah harokat. Nah, diperhatikan ya, jangan sampai ketika kita membaca Al-Qur'an harokatnya menjadi berubah. Contoh misalkan bacaan yang benar, siratal ladzina an'amta alaihim. Dibaca misalkan sama kita, siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah tu dan ta. Nah, ini apakah ini berubah maknanya? Berubah artinya ternyata berubah. Kalau misalkan an'amta yaitu jalan orang-orang yang telah engkau. Nah, kalau tu berarti artinya engkau, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kalau misalkan memakai kalau an'amta, maaf ya. Kalau an'amta berarti yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kalau an'amta. Kalau an'amtu maka artinya yaitu jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat. Nah, berarti yang jadi salah terjemahnya adalah antara saya dan engkau. Nah, itu ya. Maka kalau an'amta berarti engkau, kalau an'amtu berarti kepada saya. Maka diperhatikan dari segi harokatnya. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Qur'an harokatnya tertukar. Nah, itu ya. Berarti yang pertama tadi yang masuk kepada kesalahan yang besar itu adalah tertukar huruf. Nah, diingat ya, tertukar huruf atau mengubah huruf. Di antaranya yang harusnya ha menjadi ha, yang harusnya qaf menjadi kaf. Nah, itu. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf. Nah, tadi seperti tadi iyyaka tidak ada tasydidnya, ataupun yang kedua mengurangi kadar mad 2 harokat, maka itu masuk kepada kesalahan yang besar. Yang ketiga, mengubah harokat, yang harusnya an'amta kita membacanya menjadi an'amtu. Nah, maka itu menjadi kesalahan yang besar. Itu yang pertama ya. Yang pertama, kesalahan saat membaca Al-Quran itu adalah lahnul jali, kesalahan yang besar. Yang kedua adalah lahnul khofi. Kalau lahnul khofi adalah kesalahan yang tersembunyi pada lafad. Kesalahan ini tidak dapat diketahui kecuali oleh para ulama ahli kiroat atau kalangan tertentu yang mendalami ilmu kiroat. Kalau lahnul jali tadi, walaupun tidak belajar tajwid, walaupun misalkan tajwidnya minim, nah insya Allah bisa mengetahuinya. Kalau lahnul khofi mah bisa diketahuinya dengan orang-orang yang sudah tahu akan ilmunya. Di antaranya para ulama ataupun yang sudah mendalami ilmu kiroat. Nah, ini masuk kepada kesalahan yang ringan ya. Lahnul khofi itu masuk kepada kesalahan yang ringan, tidak termasuk kepada kesalahan yang besar atau yang fatal. Di antaranya yang masuk kepada lahnul khofi berarti sisa dari yang tiga tadi. Yang pertama tertukar harokat, yang kedua tertukar huruf, yang ketiga mengubah atau mengurangi huruf. Berarti selain dari itu masuk kepada lahnul khofi. Di antaranya apa? Di antaranya tidak menyempurnakan harokat. Nah, ini masuk kepada lahnul khofi ya. Misalkan contoh, harusnya a'udzu, kita bacanya a'udzu. Nah, tidak menyempurnakan harokat a, i, u. Nah, maka itu masuk kepada kesalahan khofi. Yang kedua, berlebihan dalam menebalkan huruf. Nah, huruf-huruf tafhim atau menipiskan huruf-huruf tarqiq. Nah, itu ya, masuk kepada kesalahan yang ringan. Ketiga, mengalirkan dengan sengaja suara huruf-huruf yang berharokat. Nah, ini masuk kepada kesalahan yang khofi. Terus tidak mengamalkan hukum-hukum tajwid seperti idhar idgham. Misalkan contoh, harusnya gunnah itu, contohnya gunnah itu harus didengungkan dengan sempurna. Amma. Nah, kita membacanya tidak terlalu sempurna. Amma. Amma yatasaalun. Harusnya misalkan didengungkan dengan sempurna, tapi kita tidak mendengungkan dengan sempurna. Maka itu masuk kepada kesalahan-kesalahan yang
kecil atau kesalahan yang khafi, atau tidak konsisten dalam menentukan panjang mad gunnah, panjang mad atau gunnah. Nah ini ya, di antaranya tadi mad 4, 5, atau 6. Kalau mad 2 harokat masuk kepada kesalahan jali. Kalau 4 sampai 6 masuk kepada kesalahan khafi. Dan juga gunnah. Nah seperti tadi ya, gunnah harusnya mim dan nun bertasydid itu digunakan. Tapi kita tidak menggunakannya. Tapi kita membacanya biasa ya. Nah, maka itu masuk kepada kesalahan yang kecil atau khafi. Yang keenam, memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Contoh misalkan Al-Fatihah. Nah, ada pantulan le, ale. Alhamdulillahi. Nah, harusnya harusnya tidak dipantulkan. Maka walaupun terpantulkan itu tidak menjadi kesalahan yang besar, tapi menjadi kesalahan yang ringan atau khafif. Atau sebaliknya, tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Contoh misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, tidak dipantulkan qalqalahnya. Misalkan. Nah, maka itu tidak termasuk kepada kesalahan yang besar, tapi masuknya kepada kesalahan yang kecil. Nah, ini contohnya ya. Ini cuma contohnya 6. Tapi lebih banyak lagi selain yang 3 tadi berarti masuk kepada kesalahan-kesalahan yang kecil. Misalkan, apakah hurufnya ini tertukar? Kalau misalkan tidak tertukar, kalau misalkan harokatnya tidak tertukar, terus kalau misalkan tidak mengurangi atau menambah huruf, berarti semuanya masuk kepada kesalahan khafi, yaitu lahnul khafi, kesalahan-kesalahan yang kecil. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi apakah ini masuk ke khafi atau tidak. Nah, berarti rumusnya kita menghafal yang tidak 3 tadi. Yang pertama adalah mengubah huruf atau tertukar huruf. Yang kedua menambah atau mengurangi huruf. Yang ketiga adalah mengubah harokat. Selain yang 3 ini berarti masuk kepada kesalahan yang kecil atau kesalahan khafi. Apakah harokatnya tertukar? Kalau tidak berarti tidak masuk kepada kesalahan yang besar. Apakah kita menambah atau mengurangi huruf? Kalau misalkan tidak, berarti tidak termasuk kesalahan yang besar. Apakah hurufnya tertukar? Apakah kita mengucapkan huruf qaf itu tidak tertukar dengan kaf? Kalau misalkan tidak tertukar, maka masuk kepada kesalahan yang kesalahan yang khafi, kecil, tidak termasuk kepada kesalahan yang besar. Jadi intinya kesalahan yang besar itu kesalahan yang dapat mengubah makna ya, mengubah arti. Walaupun ada salah satunya yang tidak mengubah arti. Yang tadi salah satunya adalah mengurangi kadar mad 2 harokat. Nah, itu ya. Berarti selain dari itu masuk kepada kesalahan yang khafi atau kesalahan yang ringan. Itu ya. Mudah-mudahan untuk kesalahan dalam membaca Al-Quran ini, untuk kesalahan pembaca Al-Quran ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Jadi ini artinya adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran ya, bukan kesalahan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu murni sempurna ya, Al-Quran itu murni sempurna. Cuman ini mah ketika kita membaca Al-Quran otomatis ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar. Berarti kalau yang belum lancar mungkin akan terdapat kesalahan-kesalahan yang tadi saya bacakan atau tadi yang saya sharekan. Di antaranya tadi ketika kita membaca gunah tidak disempurnakan gunahnya, itu berarti kesalahan yang kecil. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan mudah-mudahan apa yang saya sharekan ini bernilai ibadah. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya kepada hukum-hukum atau istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.